Keripik kentang itu kan salah satu keripik terpopuler di seluruh dunia. Ini produk harus beda dari kompetitor. Artinya kalau kompetitor varian rasanya A, saya B. Untuk produksinya sendiri itu kapasitasnya 160 sampai 200 bungkus lah per hari. Per hari sekitar 40 kilo lah. Kalau sehari 40 kilo ya mungkin sekitar ratusan kilo kali ya per bulan sampai 1 ton mungkin. Kita sudah punya sekitar 60 lebih reseller di seluruh Indonesia. Terus yang toko-toko itu baru DIY Jateng aja udah lebih dari 100 titik. Jadi dulu saya pernah kerja di salah satu BUMN kontraktor terbesar di Indonesia. Saya posisi terakhir jadi manajer keuangan proyek. Udahlah, saya keluar. Istri saya alhamdulillah hamil. Waktu itu saya jualan gorengan di pinggir jalan. Dalam tanda kutip jangan bodoh-bodoh banget lah ya, nek mau resign. Lihat motivasi orang resign terus resign nggak punya apa-apa gitu kan ya, jangan gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka. Saya owner dari usaha kentung. Lokasi kentung berada di Desa Nogotirto, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Usia saya hari ini udah 30 tahun. Kentung sendiri bergerak di bidang snack, yaitu keripik kentang, kemasan. Dulu itu inspirasinya itu saya tuh suka makan. Nah, terus saya tuh pengen punya bisnis kuliner yang kira-kira tuh bisa dikirim ke luar Jawa, bahkan ke seluruh dunia gitu loh. Nah, kira-kira apa sih kulinernya itu? Ya snack. Snack kan awet tahan lama, nggak gampang kadaluarsa. Nah, snacknya apa kan pertanyaannya itu. Mikir-mikir lagi, kok UKM di Indonesia ini jarang ada yang memproduksi keripik kentang ya gitu. Saya juga lihat ibu saya suka bikin keripik kentang, rasanya enak. Terus saya akhirnya diputuskan untuk bikin keripik kentang itu. Nah, saya tak kasih rasa-rasa. Karena dulu saya itu sering rugi di usaha-usaha sebelumnya, jadi sekarang saya menggunakan apa yang ada di rumah. Serut itu pakai peeler untuk ngupas kulit buah, kulit kentang itu saya pakai untuk ngupas, untuk nyerut itu jadi potongan-potongan keripik ya, karena modalnya terbatas. Pokoknya apa yang ada di rumah, nggak punya perajang, pakai peeler di serut sampai habis. Dulu modalnya 300.000 itu beli kentang 100.000, beli 10 kilo waktu itu, terus kemasan 50.000, bumbu 50.000 sama mesin sealer 50.000. Nah, biasanya ada yang nanya, nggak mungkin modalnya cuma segitu gitu kan, lawang kemasannya aja udah jutaan kan, pasti nggak mungkin segitu gitu loh ya, karena awalnya kemasannya nggak kayak gitu loh. Kemasannya awal tuh cuman standing pots bening kasih stiker, udah gitu doang kemasan pertama. Di awal-awal itu kita ciptain produk yang sekiranya kayak ini produk harus beda dari kompetitor. Artinya kalau kompetitor varian rasanya A, saya B gitu kan. Makanya varian rasa keripik kentung ini tuh beda dari kompetitor. Pertama kali itu pedas daun jeruk dan berlevel. Nah, kalau kompetitor itu kan rasanya keju, sapi panggang. Kalau saya pedas daun jeruk, yang Indonesia banget lah. Waktu itu belum ada nilai jualnya di situ. Yang kita lakukan, kita pemasaran awal-awal ke keluarga sama teman-teman terdekat saudara. Pelanggan pertama aja ibu saya. Tak beli sini gitu. Mungkin kasihan ya, anaknya usaha gitu, dibeli gitu. Semakin lambat laun kok ada orang lain beli. Itu senengnya minta ampun tuh. Terus temen lagi yang beli. Habis itu orang lain lagi, alhamdulillah yang beli. Nggak kenal gitu kan. Seneng ya gitu. Sampai hari ini temen nggak ada yang beli. Ya bukan nggak ada nih, maksudnya jarang yang beli, jarang gitu. Nah, kita pemasaran itu ada 3 yang kita jual sendiri, ada reseller sama ada konsinyasi ke toko-toko. Nah, kalau reseller itu kita sudah punya sekitar 60 lebih reseller di seluruh Indonesia, dari mulai Sumatera sampai Sulawesi. Terus yang toko-toko itu baru DIY Jateng aja udah lebih dari 100 titik. Sama yang kalau pemasaran yang sendiri itu kita ada marketplace sama media sosial. Media sosial kita pakai ada YouTube, Twitter, Facebook, Instagram,
Instagram, TikTok. Terus kalau yang marketplace, Tokopedia, Shopee, sama Lazada. Volume penjualannya itu naik turun sebenarnya. Ya, dan kita juga belum banyak juga. Biasanya kalau teman-teman bawa keliling itu 100 pieces per hari. Kadang bisa lebih kan dari online juga. Untuk produksinya sendiri itu kapasitasnya 160 sampai 200 bungkus lah per hari. Nah, itu satu bungkusnya harganya 15.000. Per hari sekitar 40 kilo lah. Kalau sehari 40 kilo ya mungkin sekitar ratusan kilo kali ya per bulan, sampai 1 ton mungkin per bulannya. Jumlah piecesnya per bulan pernah 2000 pieces sampai 3000 pieces. Zaman-zaman kayak lebaran gitu kan rame hampers, terus toko oleh-oleh kan rame ya. Jadi kita produksinya lumayan kenceng mas. Reseller juga tahu-tahu order. Rutinnya mungkin 2000 lebih. Ya hampir mendekati yang rame kan. Ramenya kan kemarin. Nah sekarang kan kita meningkat terus. Kalau kenceng reseller ya. Reseller kan sekali order lumayan banyak. Terus sama dia bayarnya cash. Kalau yang stabil itu yang konsinyasi. Ke toko-toko itu paling stabil. Ya ibaratnya kayak itu pemasukan harian kita lah kalau konsinyasi toko-toko itu. Tapi kalau yang online ini masih agak berdarah-darah ini. Karena persaingannya kan banyak kalau online itu. Jadi kita ya harus saingan sama produk yang sejenis, yang sama-sama keripik kentang, plus yang bukan keripik kentang. Produk-produk substitusi. Keripik pisang, keripik singkong. Itu kan kita saingan juga karena sama-sama cemilan. Jadi rodo-rodo masih agak-agak berat di online ini. Tapi yang stabil itu konsinyasi sama reseller. Di Jogja itu banyak toko oleh-oleh. Toko oleh-oleh sama tempat wisata sih. Itu yang penjualannya sampai saat ini paling lumayan. Kalau momentumnya pas lebaran kan rame banget mas. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk titik-titik lain. Misal titik-titik banyak tempat orang menunggu. Cucian mobil, salon. Ada orang-orang yang capek butuh makan. Sport center, kolam renang. Kayak gitu kita juga masukin ke situ. Karena kan orang renang capek pengen ngemil. Kayak gitu kita juga masukin ke situ. Artinya titik-titik yang nggak umum itu kita masukin juga. Berarti jenengan punya punya orang yang keliling ya mas ya? Udah ada orang yang keliling, 1 orang untuk mengcover se-DIY. Setiap hari keliling. Ada yang titip, ada yang beli putus. Pasti ada ruginya lah ya. Tapi kan nanti setelah berapa kali itu kan kita tahu habitnya toko itu. Misal toko itu yang paling laris rasa ini ya nggak laris ya dikurangi atau malah nggak usah dikasih gitu loh. Misalnya titik baru ternyata nggak laris sama sekali. Ya wes nanti stoknya itu jangan lama-lama di situ. Langsung diputer ke titik yang laris. Sebisa mungkin jangan sampai retur atau rusak atau rugi lah. Nek pembayarannya kan kita modelnya konsinyasi. Jadi titip dulu nanti berapa periode nanti dibayar. Ya tergantung kita kesananya. Bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali, atau nanti nunggu sana kalau habis sana ngabari PO gitu. Yang paling stabil itu karena kan trafficnya kan banyak tuh, titiknya kan banyak. Orang kan satu titik itu kan pasti ada trafficnya sendiri. Nah itu yang bikin stabil. Hari ini lebih dari 100, baru puluhan juta lah, mungkin sekitaran 20 sampai 30-an lah. Oh, omset mas. Masih kecil mas, baru 2 tahun. Media promosi awal pakai apa mas waktu itu? Dulu full online mas, pokoknya Instagram, WA dulu awalnya itu. Belum belajar Facebook Ads, belum belajar TikTok, belum belajar konten juga. Habis itu ke iklan juga? Ngiklan Facebook Ads, Instagram Ads, alhamdulillah boncos. Karena kalau nggak boncos, mungkin saya nggak ke TikTok, stay di tempat pasti, udah keenaan gitu loh. Alhamdulillah boncos, terus saya suruh sama Allah mungkin suruh belajar ke TikTok, YouTube, viralnya di TikTok. Kemarin sempat ada sih yang di Instagram juga viral itu sampai sekian juta view, alhamdulillah. Karena sekarang platform yang paling rame kan TikTok, ya kita harus ngikuti kan ke mana arah gelombang berlaju gitu kan. TikTok rame ya kita ikut TikTok. Ya maksudnya itu apa ya kita harus dinamis lah. Tahun pertama tuh rasanya nggak jualan, soalnya kayak waktu itu tuh ada sambilan juga usaha sebelumnya, jual beli alat-alat barang-barang Cina tuh loh, timbangan digital. Itu waktu pandemi laris manis itu. Nah waktu 2021 awal mulai kentung itu kan masih ada jualan itu. Jadi setahun ki koyo ora dodolan gitu loh. Pokoknya payu ya alhamdulillah, nggak laku ya nggak masarke gitu loh. 2022 mulai serius, mulai yuk kita tambah titik offline konsinyasi, yuk kita mulai ngonten, yuk kita mulai bikin TikTok. Pokoknya mulai serius lah, mulai open reseller karena pasarnya besar.
Pertama itu kan keripik kentang itu kan salah satu keripik terpopuler di seluruh dunia. Nah, jadi pasar insya Allah masih luas. Terus yang kedua, seiring berjalannya waktu tuh kok rasanya saya tuh diberi kemudahan sama Allah gitu loh. Saya misal ketemu dinas, terus ternyata dinas itu punya program-program untuk UKM, mentoring gratis, coaching gratis. Terus saya ketemu Mas Jaya Setiabudi di Desainke, kemasan gratis, terus dapat channel, terus dapat ilmu dari beliau. Terus tiba-tiba kenal sama orang, ternyata dia pengusaha distributor, dia punya sekian ribu titik. Artinya tuh ada kemudahan-kemudahan di usaha ini gitu loh, yang mengakibatkan Kentung itu ya walaupun omsetnya masih belum besar tapi naik terus gitu loh. Makanya saya wah ini ketoknya ono dalan gitu lah. Akhirnya serius fokus, yang lainnya udah tak tinggalin lah. Jadi dulu saya pernah kerja di salah satu BUMN kontraktor terbesar di Indonesia. Saya posisi terakhir jadi manajer keuangan proyek, gaji 2 digit. Saya nggak nanggung apapun, makan 3 kali sehari, pulsa, saya ada sopir, ada mobil, komplit lah pokoknya. Uang saya nggak kepake. Nah yang bikin saya resign itu, saya waktu itu mau S2, mau sekolah lagi di Jogja. Sama saya tuh emang dari kuliah tuh hobinya wirausaha. Jadi koyone ki hatinya tuh walaupun kerja tapi kayak berwirausaha itu passionate gitu lah. Gimana iki ning kono ngono loh. Cuman saya tuh kenapa kerja? Ya orang tua lah itu pernah bilang, "Yo kowe iki kamu tuh bisa suka sama usaha karena kamu belum merasakan bekerja sama orang. Nanti kamu ketika kerja pasti enak." Ya, saya cobalah kerja itu. Ternyata lebih suka yang wirausaha. Walaupun gajinya tinggi. 2017 resign, usaha lagi tuh. Usaha laundry, terus keterima di salah satu perusahaan otomotif di Indonesia lah. Kerja lagi. Waktu itu laundrynya jelek, rugi. Terus dilalah pas di kontraktor itu udah apply perusahaan lain karena kan ora betah di situ, udah mau keluar gitu loh, apply perusahaan lain, resign kan. Setelah resign Toyotanya manggil, nah, terus akhirnya keterima di situ. Nah di situ karirnya lumayan tuh mas, posisinya udah dipromosikan jadi supervisor, head administrasi. Resign lagi saya, itu posisi saya udah punya istri tapi belum punya anak sih. Resign nggak ada pegangan apa-apa, belum punya usaha, belum punya apa-apa, tapi saya punya pegangan itu bantuin Simbah jualan buah di pasar. Dalam tanda kutip jangan bodoh-bodoh banget lah yo nek mau resign lihat motivasi orang resign terus resign nggak punya apa-apa gitu kan ya, jangan gitulah. Waktu itu digaji sama Simbah. Jadi modelnya tuh kayak kerjasama tapi ini kamu tak bagi hasil. Apakah itu lebih menguntungkan daripada kerja di Toyota? Nek secara nominal enggak, tapi secara hati ya. Karena waktu di perusahaan otomotif itu saya kerjanya jadi auditor, keliling-keliling terus. Seminggu di Pati, seminggu di Cilacap. Nah artinya tuh jadi nggak ketemu keluarga gitu loh. Dan waktu itu saya udah 1 tahun lebih itu istri saya nggak hamil-hamil. Nah makanya kayak opo kecapean. Saya nggak nyambi kuliah S2. Jadi bolak-balik Semarang, Jogja, tiap minggu Semarang, Jogja. Istri juga gitu. Terus kecapean, terus saya seminggu sekali pasti keluar kota kan karena ada audit. Akhirnya kita ya udahlah bismillah coba resign. Nanti untuk penghasilan sehari-hari ada tak bantu Simbah dulu. Termasuk sama yang tadi di kontraktor juga gitu. Alasan utamanya tuh karena saya tuh sering lihat teman-teman di kantor tuh kayak dia tuh video call sama keluarganya, sama anak harus video call. Itu tuh pulang 3 bulan sekali loh. 3 bulan sekali baru boleh cuti. Sakemen gitu lah. Gitu loh lihatnya tuh. Aku nggak mau kayak gitulah. Tuh. Akhirnya saya resign. Gitu. Yang paling berat itu dulu pernah kejadian usaha sepi 2020 awal sebelum pandemi. Istri saya alhamdulillah hamil anak pertama. Awal-awal hamil muda kan masih mual-mual gitu ya, masih butuh bantu support suami lah ya. Waktu itu saya jualan gorengan di pinggir jalan. Jadi setelah bantuin Simbah di pasar tuh saya nggak cocok sama Simbah. Masalah bagi hasilnya nggak cocok. Saya jualan gorengan di pinggir jalan, jualan tahu. Nah tiba-tiba istri saya hamil, alhamdulillah bisnisnya jualan tahu. Terus karyawan saya dua-duanya keluar semua tanpa pamit, nggak tahu alasannya kenapa. Terus saya harus goreng sendiri, terus penghasilannya juga payah waktu itu, maksudnya ya sedikit sekali lah. Terus pandemi, terus habis tutup, blast nggak punya pegangan apa-apa itu, blast nggak ada pemasukan. Sampai kita pakai tabungan saya sampai hampir habis. Terus alhamdulillah sama Allah ditunjukin jalan bisnis barang-barang Cina. Waktu itu jualan timbangan digital. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dipulangkan, dirumahkan, pada bikin usaha kan, dong gawe makanan, dong gawe apa, butuh timbangan. Nah saya jualan timbangan, laris. Nah, itu yang berat di situ tuh, itu berat banget tuh waktu itu.
Yang paling seneng ya pernah menang lomba kompetisi bisnis dari salah satu bank terbesar di Indonesia. Terus bisa keterima kerja di salah satu BUMN. Itu juga salah satu hal yang bikin orang tua saya bangga. Begitu resign, orang tua kayak menyayangkan gitu loh. Alhamdulillah bisa nikah muda, umur 24 nikah. Pencapaian-pencapaian terbesar tuh malah bukan dari prestasi-prestasi apa yang bisa kita dapat, tapi lebih ke keberuntungan-keberuntungan apa yang kita dapat selama hidup. Kayak misalnya saya mulai jualan kentung ini kan banyak keberuntungan-keberuntungan dan kemudahan-kemudahan. Ketemu orang yang tepat, ketemu timing yang pas, itu menurut saya ya pencapaian gitu loh. Nggak tahu juga ya, mungkin karena niat saya usaha kan dari awal udah ya dalam tanda kutip menghindari hal-hal yang sifatnya tuh syubhat. Oh, iki halal apa ora ya gitu loh. Artinya kalau kita usaha selama itu modalnya halal, sistemnya halal kan ya insya Allah kita bisa pastikan itu halal gitu loh. Nggak ada yang syubhat lagi di situ gitu loh. Mungkin karena itu juga jadi kayak Allah tuh membantu orang-orang yang mendukung visinya Allah. Ya kita sebagai hambanya tuh Allah tuh nggak akan menyia-nyiakan usaha hambanya gitu loh. Nah, selama kita usaha yang halal ya insya Allah pasti dibantu. Nggak mungkin nggak. Ya ini masih jauh dari orang-orang lain lah. Kalau secara usaha masih belum besar gitu loh. Masih merintis, tapi ya alhamdulillah dari dulu yang gitu sekarang sampai hari ini. Kondisi sekarang nih alhamdulillah saya syukuri cukup, tapi saya masih punya mimpi-mimpi jangka panjang lainnya gitu loh. Misal kayak saya mau bangun pabrik, saya mau memperluas pemasaran kentung sampai seluruh Indonesia. Artinya bukannya saya nggak bersyukur sama kondisi saat ini ngono loh. Saya bersyukur alhamdulillah sekarang udah kayak gini gitu loh. Tapi masih ada mimpi-mimpi yang masih tak kejar lah. Yang itu tujuannya juga nggak cuma buat saya sendiri, buat keluarga, buat orang lain, buat tim. Yang mana itu nanti bisa buat ibadah juga. Ada yang bilang harta nggak dibawa mati tuh. Kalau menurut saya harta dibawa mati. Kita bisa sedekah, bisa bangun masjid, buat amal jariah, beliin Al-Quran buat santri-santri pesantren. Pokoknya masih banyak-banyak mimpi yang masih tak kejar lah gitu loh. Hari esok harus lebih baik dari hari sekarang. Yang selain uang tentu saja melaksanakan rukun Islam yang kelima, menghajikan orang tua. Pengennya itu cita-citanya. Terus sebenarnya tuh lebih bermanfaat lagi buat banyak orang. Tentu saja yang nggak lupa ya dari seorang muslim itu bawa sangu untuk ke akhirat nanti. Tujuan kita kan cuma satu, masuk surga. Gimana caranya mencapai itu gitu loh ya, nanti baru kita breakdown. Caranya bikin masjid, bikin yayasan yatim piatu, sedekah, rumah makan gratis ya. Caranya gimana di breakdown lagi? Punya uang gimana caranya di breakdown lagi? Punya bisnis, punya usaha, penghasilannya sekian kan gitu. Arahnya ke situ. Usaha dari 2011. Nah, ini tuh bisnis ke 13 atau 14. Karena sering banyaknya gagal, jadi kita harus belajar lagi. Dulu sempat jualan laris, turun, tutup. Kenapa penyebabnya? Karena nggak belajar. Gitu. Nah, makanya pertama harus konsisten. Konsisten kan artinya ya jangan sidik-sidik pengen usaha lain. Ndelok ke kancane sukses di fashion, pengen fashion gitu. Nggak, pokoknya konsisten lah. Sama pemasarannya juga konsisten. Terus yang kedua harus tetap belajar terus. Yang ketiga, marketing langit jangan lupa. Soalnya dulu tuh nggak pernah nyisihke buat itu gitu loh. Sekarang ya nggak nyisihke secara khusus ya, artinya nggak yang pokoknya dari omset segini nggak tak sisihke gitu, nggak. Tapi nek saya tuh lebih ke spontanitas. Lihat di jalan ada apa spontan, lihat apa spontan. Jadi sedekah tuh unik ya. Saya tuh kalau sedekahnya spontan itu tuh akan lebih ikhlas daripada harus tak 10% dari omset atau 20% dari omset. Soalnya pernah kejadian juga itu waktu itu lagi susah gitu kan, terus saya spontan kasih ke orang gitu, tahu-tahu ada orderan lumayan masuk kayak gitu. Buat teman-teman yang nonton ini, bukannya menggurui ya, tapi emang ini udah saya alami selama 13 kali usaha gagal terus. Nah itu yang pertama, kalau mau usaha harus konsisten, persistence, terus jangan lupa belajar, jangan sombong. Pokoknya ilmu itu dinamis lah ya. Ilmu itu selalu update, jadi jangan pernah lengah, jangan pernah stay di satu tempat, harus belajar terus. Terus yang ketiga, jangan gengsi. Orang mau bisnis nggak mau jualan ya apa. Mulai dulu dari apa yang kalian punya. Bisa foto ya mulai usaha fotografi, bisanya masak ya coba jualan masak pre-order. Pokoknya mulai dari apa yang bisa. Terus yang kelima jangan lupa marketing langit, sedekah, menjenguk orang sakit, silaturahmi. Saya Raka, owner atau pemilik dari Kentung Snack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.
Makasih ya Mas ya. Oke.